Pelatih Amerika Serikat U17 sebut efek Messi buat sepak bola Amerika Serikat semakin maju. Pelatih Amerika Serikat U17 di Piala Dunia 2023 Gonzalo Segares mengakui kehadiran Lionel Messi di Inter Miami punya pengaruh terhadap sepak bola di Amerika Serikat. Lionel Messi resmi bergabung ke Inter Miami sejak Juli yang lalu. Selama 5 bulan bintang Argentina itu berada di negeri Paman Sam. Segares menyebut banyak perbedaan positif untuk sepak bola lokal di negeri Amerika Serikat. Presiden Real Madrid serukan kembali proyek Super League. Presiden Real Madrid Florentino Perez kembali menyerukan wacana proyek Super League yang sempat ia utarakan di tahun 2021 kemarin. Sepak bola Eropa tak hanya milik Presiden UEFA, sepak bola Spanyol bukan milik Presiden La Liga, dan sepak bola bukanlah komoditas untuk dimonopoli satu orang. Sepak bola itu ada untuk semua orang dan tujuan dari Super League itu jelas memberikan kompetisi klub yang terbaik, ujar dari sang Presiden Real Madrid tersebut. Julen Lopetegui akan jadi manajer baru dari Al Ittihad. Kabar menarik datang dari klub Saudi Pro League yakni Al Ittihad, yang kabarnya akan segera menunjuk Julen Lopetegui sebagai manajer baru mereka. Seperti yang diketahui, Al Ittihad baru saja memecat manajer terdahulu mereka yakni Nuno Espirito Santo. Setelah sebelumnya melatih Wolverhampton, sang pelatih memutuskan untuk berpisah dari klub Liga Inggris tersebut, dan kini dilansir dari Ben Jacob, via Goal International sang pelatih kemungkinan akan melatih Al Ittihad setelah jeda internasional di bulan November nanti. Lautaro Martinez, pemain terbaik Serie A Italia. Bintang Inter Milan Lautaro Martinez dianugerahi gelar pemain terbaik Serie A untuk pertama kalinya dalam karirnya. Di bulan Oktober kemarin, Lautaro mencetakkan 2 gol melawan Bologna dan juga Torino, serta memainkan peran penting dalam kemenangan Inter Milan atas AS Roma. Tak hanya itu, pelatih Inter yakni Simone Inzaghi juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A untuk bulan Oktober. Hal ini tak lepas dari perannya membawa Inter Milan tetap kokoh di puncak klasemen. Gara-gara Arda Güler, Real Madrid dikabarkan pecat kepala dokter. Menurut Marca, Real Madrid kabarnya memecat Dr. Nico Mihik, kepala dokter dari Real Madrid. Maraknya pemain cedera menjadi penyebab utamanya, mulai dari cedera Thibaut Courtois dan juga Eder Militao, hingga cedera yang sempat menimpa Vinicius Junior, David Alaba hingga Ferland Mendy. Dan kini Los Blancos disebut akan mencari kepala dokter yang baru. Casemiro tak bisa berkuat Manchester United sampai Natal. Casemiro menambah krisis cedera Manchester United setelah manajer Erik ten Hag mengatakan bahwa gelandang Brasil tersebut akan absen paling cepat hingga Natal karena ia mengalami cedera hamstring. Saya memperkirakan beberapa pemain yang cedera akan kembali, tetapi Casemiro dan Martinez mereka sangat parah dan tidak bisa diharapkan kembali sebelum Natal, kata dari Erik ten Hag dikutip dari ESPN. Liverpool akhirnya lepas dari tren negatif usai mematikan kemenangan 3-0 atas Brentford. Mohamed Salah menjadi bintang bagi momen penting Liverpool di kali ini dengan torehan dari 2 golnya. Diego Jota kemudian mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-74. Kemenangan ini mengatur posisi Liverpool menuju peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 27 poin, menyamai poin dari Arsenal yang berada di urutan ketiga dan selisih 1 poin dari Man City yang berada di puncak klasemen. Sedang di partai lain, Chelsea secara dramatis sukses menahan imbang Manchester City. Gol-gol Chelsea lahir lewat Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicholas Jackson, dan juga Cole Palmer. Sementara gol dari Man City dipersembahkan oleh Erling Haaland yang mencetakkan brace, Manuel Akanji, dan juga Rodri. Dengan hasil ini, Chelsea mengemaskan 16 angka dari 12 laga, dan mereka masih terpuruk di posisi ke-10 klasemen sementara. Sedangkan Man City kini berada di puncak klasemen dengan raihan 28 poin. Bergeser ke La Liga, Barcelona sukses melakukan comeback 2-1 saat berhadapan dengan Alaves. Barcelona memang mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka beberapa kali terancam oleh serangan balik dari sang lawan. Gol-gol Barcelona semua diborong oleh Robert Lewandowski, sementara gol Alaves dicetakkan oleh Samu Omorodion. Dengan hasil ini maka Barcelona mengemaskan 30 angka dari 13 laga dan kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara.
Sedangkan dari lanjutan Liga Italia, Inter Milan tampil tangguh untuk bisa mengalahkan tamunya Frosinone 2-0. Dua gol kemenangan Inter diciptakan di babak pertama dan awal babak yang kedua melalui Federico Di Marco dan juga Hakan Calhanoglu. Hasil ini mendongkrak posisi Inter Milan ke puncak klasemen sementara Liga Italia. Mauricio Pochettino ambil sisi positif imbang lawan Manchester City. Mauricio Pochettino mengatakan Chelsea akan menjalani sisa musim ini dengan penuh percaya diri karena yakin dapat bersaing dengan tim-tim terbaik setelah secara dramatis paksakan hasil imbang ketika berhadapan dengan Manchester City. Pasca pertandingan, Pochettino memperkirakan penampilan dan hasil tersebut akan memberikan efek positif pada timnya saat mereka melanjutkan proses kebangkitan mereka dari awal masa kepelatihan Pochettino. Saya sangat senang para pemain layak mendapatkan pujian. Ini adalah penampilan yang luar biasa melawan tim terbaik dunia, kata dari Pochettino. Pochettino minta maaf tak salaman dengan Guardiola. Ada kejadian menarik tepat setelah wasit Anthony Taylor meniup peluit panjang. Mauricio Pochettino memasuki lapangan dan berusaha mengonfrontasi Taylor dan juga hakim garis. Pochettino geram dengan Taylor yang mengakhiri laga ketika Chelsea berusaha membangun serangan balik. Juru taktik asal Argentina itu bahkan sampai tidak menyalami manajer Man City yakni Pep Guardiola lantaran keburu-buru memasuki lapangan. Pochettino mengaku salah karena tindakan emosionalnya tersebut sehingga ia harus melewatkan momen bersalaman dengan Pep Guardiola. Dia kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut. Marcus Rashford tak bahagia di Manchester United. Berlanjutnya puasa klub Marcus Rashford bersama Manchester United menjadi sorotan. Penyerang 26 tahun itu disebut tak bahagia saat ini. Sebagai pemain senior yang digadang-gadang bisa diuntungkan dengan hadirnya Rasmus Højlund, kini dibilang performa dari Rashford tidak bisa dibilang cukup baik. Rashford musim ini sudah ambil bagian di 15 pertandingan setan merah di seluruh kompetisi, tetapi ia hanya baru bisa membuat 1 gol dan juga 3 assist. Gara-gara Unai Emery, Villa Park disulap jadi benteng yang tangguh. Aston Villa menjamu Fulham di Villa Park pada pekan ke-12 Liga Premier Inggris. Tim tuan Roma mengakhiri duel dengan kemenangan 3-1. Ada catatan menarik yang berhasil ditorehkan Aston Villa dalam kemenangan itu. Opta mencatat ini menjadi kemenangan Liga ke-13 Villa di kandang berturut-turut. Jumlah tersebut merupakan rekor terbaik Aston Villa sejak Oktober 1983 dan sosok Unai Emery menjadi yang paling disorot atas performa gemilang Aston Villa pada saat ini. Juru taktik asal Spanyol itu dianggap berhasil mendongkrak Aston Villa sejak ditunjuk sebagai manajer pada Oktober 2022. Jurgen Klopp ungkap Endo kunci kemenangan atas Brentford. Manajer Liverpool Jurgen Klopp merasa Wataru Endo telah membuat perbedaan dalam kemenangan mereka atas Brentford. Penampilan Wataru Endo sangat luar biasa. Ia menyelamatkan hidup kami dalam banyak momen dan juga disiplin. Ada beberapa momen yang sulit tetapi dia sangat bagus, kata dari sang pelatih. Darwin Núñez kurang hoki. Darwin Núñez apes betul saat pertandingan Liverpool ketika berhadapan dengan Brentford. 2 gol bomber asal Uruguay itu dibatalkan karena offside. Kendati gagal mencetakkan gol, Darwin Núñez boleh berbangga dengan 1 asisnya kepada Mo Salah. Itu adalah asis ke-7-nya di Liga Inggris dan semuanya berujung kepada gol dari Mo Salah. Mo Salah catatkan rekor baru di Anfield. Mohamed Salah membuat Anfield pecah dengan gol-golnya ke gawang Brentford. Gol-gol yang sekaligus mengantarkannya ke catatan yang mengerikan di sana. Sepasang golnya itu berarti ia sudah terlibat langsung dalam terciptanya 119 gol Liverpool dari 117 penampilan Liga Inggris di Anfield Stadium. Dengan rincian ia membuat 87 gol dan juga 32 assist. Opta juga mencatat bahwa Mo Salah adalah pemain pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetakkan gol di masing-masing 6 laga kandang pertama dalam satu musim Liga Inggris. Dengan tambahan 2 gol ini, Mo Salah kini sudah mengoleksi 12 gol dalam total 17 penampilan di seluruh kompetisi, dan di Liga Inggris ia telah menorehkan 10 gol dari 12 pertandingan. Kita
Getafe akan coba permanenkan Mason Greenwood. Klub La Liga Spanyol Getafe akan mencoba untuk mempermanenkan pemain pinjaman mereka yakni Mason Greenwood. Kabar ini dilansir oleh The Sun, di mana manajer Getafe yakni Jose Bordalas akan mencoba untuk bisa membujuk pihak manajemen Manchester United agar mau menjual Mason Greenwood kepada klub mereka setelah masa peminjamannya selesai. Getafe sendiri tak main-main dan siap membayar sang pemain agar bisa memboyongnya dari Manchester United. Inter Milan tertarik datangkan Thiago Alcantara. Seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail, Thiago Alcantara akan meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer di bursa transfer musim panas. Baik Inter maupun Juventus dikabarkan tertarik untuk bisa memboyong gelandang di musim panas nanti. Nerazzurri dilaporkan telah menawari kontrak berdurasi 2 tahun, namun mereka menawarkan gaji yang jauh lebih rendah dari apa yang didapatkannya di Liga Inggris. Saat ini gajinya bersama Liverpool mencapai 12 juta euro per musim. Juventus juga sedang mempertimbangkan untuk bergerak pada musim panas mendatang. Namun kedua klub Serie A Italia tersebut tidak sendirian dalam ketertarikan mereka, di mana klub-klub Arab Saudi dan juga MLS juga terus memantau perkembangan pemain berusia 32 tahun itu. Evan Ferguson beri kode keras kepada Liverpool. Dilansir dari Liverpool Echo, Evan Ferguson rupanya menyimpan kekaguman pada salah satu pemain Liverpool yakni Alexis McAllister. Keduanya memang pernah bersama-sama membela Brighton, sehingga tak ada yang memungkiri kedekatan mereka berdua. Dan menurut laporan dari media di Inggris, perkataan dari Evan Ferguson tersebut merupakan sinyal keinginan sang pemain pindah menuju Liverpool. Evan Ferguson sendiri diprediksi akan menjadi bagian dari tim Big Six di Liga Inggris di masa depan, berkat kualitas yang dimilikinya pada saat ini. Bukan Real Madrid, Kylian Mbappe putar haluan berlabuh menuju Bayern Munchen. Ada satu kabar kejutan dari Bayern Munchen, yang mana Thomas Tuchel selaku pelatih ingin bisa menggait Mbappe pada bursa transfer musim panas mendatang. Mundurnya Real Madrid dari perburuan sang pemain kini membuka pintu bagi The Rotten untuk bisa menggait sang top skor Piala Dunia 2022 tersebut pada tahun depan. Berbicara kepada Kanal Plus, Thomas Tuchel selaku pelatih dari Bayern Munchen mengungkapkan bahwa Kylian Mbappe akan bermain bagi The Rotten di musim depan. Mbappe bebas transfer pada tahun depan. Ya, dia akan bermain bersama kami. Kylian adalah Kylian, dia sangatlah cerdas. Kami punya hubungan yang baik, bukan dari Thomas Tuchel.